Silakan masuk. Sini mendekat. Selamat malam. Selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa tuh Bapak kenal? Perkenalkan nama saya Raipan. Saya kebetulan dari Sumedang, jadi cukup jauh daripada di sini, kisaran 5 jam lah, kurang. Ya, dari Sumedang ya? Ya, saya dari Sumedang. Bentar ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu di kesempatan ini. Alhamdulillah, qadarullah. Ya. Saya melihat juga di daftar yang terjadwal di sini Anda ya kebagiannya. Ya, kemarin kebetulan saya itu daftar di. Oh, iya. Ya ini di online ya. Gimana? Datang ke sini sama siapa? Sendiri? Kan diantar sama adik. Oh, diantar sama adik ya. Berarti adiknya nunggu di bawah. Ya, kebetulan adik sekalian ke rumah teman kuliahnya sekarang. Oh iya. Tapi saya rasa melihat Anda ini yang sekarang keadaannya sepertinya Anda mempunyai tekanan batin atau masalah yang memang cukup serius ya. Bagaimana? Coba ceritakan. Jadi kebetulan kenapa saya datang ke konselor itu karena sedikitnya permasalahan tentang kehidupan ini di luar kapasitas saya gitu. Kebetulan Pak, saya juga masih kuliah semester akhir. Oh, iya. Sekarang sedang mau menuju ke skripsi. Cuman entah kenapa ketika saya kuliah dimulai dari semester 1 sampai semester 8 masih belum bisa menerima keadaan dengan sepenuhnya gitu. Karena mungkin awalnya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi saya dulu ya. Seperti itu. Ya saya mengerti perasaan Anda sekarang apa yang dirasakan. Sangat berat mungkin ya apa yang sekarang Anda rasakan. Ya. Sampai-sampai kelihatan dari cara berjalan Anda, cara memperkenalkan Anda juga kelihatan Anda seperti tertekan sekali. Ya. Bagaimana? Coba cerita. Jadi cerita lebih jelasnya itu berawal dari keluarga. Kebetulan saya lahir di keluarga yang memang notabene itu adalah mungkin bisa disebut tokoh, atau di kampung mah disebutnya sesepuh lah. Dua kakek saya itu sesepuh di ranah keagamaan masyarakat. Ya kan otomatis kalau kita punya orang tua yang udah punya ikatan moral di masyarakat, otomatis secara tidak langsung ada kesan memaksa kita sebagai turunannya bisa memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh orang tua. Betul. Seperti itu sih ceritanya. Terus apa sih yang menjadi masalah yang saya rasakan itu karena itu apa yang sudah diperjuangkan orang tua di bidang agama tidak sesuai dengan saya inginkan. Kalau saya lebih menginginkan seperti masa depan itu seperti abdi negara, seperti IPDN, seperti kedinasan. Nah, yang jadi lebih masalahnya itu ketika saya daftar semua apa yang ingin saya kejar, saya mengalami kegagalan dan kegagalan. Kegagalan itu kan adalah suatu hal yang lumayan menyakitkan bagi seorang manusia. Nah, tapi kenapa gitu? Pas ketika saya ada rezeki dan juga posisi, kenapa Allah itu memposisikan saya di UIN yang notabene agama? Itu sih. Ya, emang sih setiap masalah dan ujian orang itu beda-beda. Tapi dengan maksud dan tujuan saya datang ke situ, saya ingin membangun mentalitas dan juga ketenangan hidup gitu. Lewat perspektif psikologi dengan saya datang ke konselor, dan kebetulan waktu itu saya lihat CV Bapak gitu sebagai seorang konselor yang dimana sepak terjang dan jam terbang Bapak cukup mumpuni lah secara pengalaman. Alhamdulillah. Oke, seperti itu. Tapi saya mau tanya dulu sedikit ini ya. Apakah ketika Anda masuk ke fakultas
dakwah dan ilmu komunikasi ini yang terdapat di UIN, Ya. apakah memang itu secara murni keinginan Anda atau keinginan dari orang tua? Itu di luar dari keduanya Pak. Jadi lebih ke keinginan keadaan Ya. kalau ditafsirkan secara bahasa. Kenapa keinginan keadaan? Karena ketika waktu itu saya sudah beberapa mengalami kegagalan dan juga saudara menyarankan lebih baik ikuti aja kesempatan yang ada. Ya. Ikuti kesempatan yang ada. Terus misalkan kan kalau kita pengen daftar lagi dengan sesuai apa yang kita inginkan kan masih bisa gitu. Tapi kalau itu masih gagal, kita bisa melanjutkan plan yang kedua. Dan cara yang kedua. Nah, maksud dan tujuan saya datang ke sini kan saya paham ketika saya di posisi keadaan yang di luar keinginan saya, maksudnya kan perlu kapasitas itu. Yeah. Baik itu kapasitas mental ataupun kapasitas nafsiah seperti psikologi gitu. Yeah. Dan saya butuhlah dorongan-dorongan itu gitu maksud saya datang ke sini. Jadi Anda itu lebih mengembangkan lagi motivasi yang baik untuk lebih semangat lagi. Ya, lebih mengembangkan Ya, lebih ya. menerima Oke, keadaan. oke. Yang saya lihat setelah saya mendengarkan cerita dari Anda ini mengalami seperti fase di mana Anda merasa khawatir, Anda merasa seperti gelisah, yang mana Anda itu seperti tidak rela ya masuk ke dunia. Tapi karena memang basicnya itu dalam Islam dan basicnya itu karena memang cita-citanya dari orang tua, Iya. Anda terus semangat dan terus belajar. Tapi di sisi lain Anda juga mempunyai cita-cita terdalam diri Anda, yang seperti tadi yang disebutkan ya di PDN, kemudian di dinas polisi, tentara yang lain-lain. Oke. Saya mengerti perasaan Anda seperti apa sekarang saat ini. Tapi yang perlu Anda ingatkan untuk saat ini adalah apa yang Anda jalankan hari ini, apa yang Anda lewati hari ini adalah kekuatan Anda, ini adalah pengalaman Anda, ini adalah fase dan bagiannya Anda di dalam hal ini. Mungkin bisa jadi ketika Anda sekarang memaksakan diri nih, mungkin mumpung masih semester 4 ya sekarang ya, Iya. masih semester 4 pertengahan ya, udah semester 4 saya mau coba-coba mau ke IPDN, ke polisi, ke tentara ataupun yang lainnya. Bisa jadi, tapi mungkin itu bakal di luar harapan Anda. Iya. Karena yang mengatur takdir, yang mengatur seluruh tentang ya Masa depan. takdir masa depan Anda itu ya seperti itu. Makanya ketika Anda sekarang gitu mempunyai pikiran ataupun hasrat ingin ke IPDN, ke polisi ataupun tentara, maka itu belum tentu menjadi hal yang terbaik buat Anda. Maka sekarang Anda ditempatkan di sini, ya di UIN gitu kan, di kampus UIN ini, coba jalan semangat. Karena setiap langkah yang kamu langkahkan, setiap mata yang kamu lihat untuk belajar, setiap gerik tangan untuk menuliskan sebuah kata-kata ataupun ilmu, dan sebuah baju yang kau pakai ini akan menjadi sebuah pahala. Pahala buat siapa? Pahala buat orang tua Anda, pahala untuk Anda sendiri. Anda harus ingat ke situ. Ya, Anda harus bisa mengkontrol masa lalu Anda. Jangan jadikan masa lalu Anda ini untuk kembali. Ya, tapi jadikan sebuah hal yang menjadi patokan, menjadi batu loncatan untuk Anda menjadi lebih baik lagi di masa depan. Iya. Gitu. Anda harus bersyukur. Iya. Oke. Tapi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada partner orang ataupun itu sebuah benda, ya intinya yang membuat Anda itu tetap semangat? Ya. Kalau lebih ke faktor kebendaan, sejauh ini saya emang bukan kolektor juga gitu. Ya, baik. Bukan kolektor. Kalau bukan benda, lebih ke hobi sih ada. Oh, hobi. Kayak futsal, Ya. futsal, renang, Oke. main
main bola. Nah, kalau ke faktor support system kayak orang, kalau teman banyak sih. Oke. Cuman teman juga kan bervariatif, ada yang dikategorikan teman biasa, ada yang dikategorikan sahabat, dan juga keluarga. Paling kalau dikategorikan keluarga cuma 1-2. Iya. Ya, oke. Alhamdulillah ya, sekarang saya juga sudah mengerti apa isi dalam hati dan pikiran Anda. Ya. Sekarang saya akan menyimpulkan, Anda datang ke sini untuk menanyakan tentang solusinya bagaimana supaya Anda itu tetap semangat, tetap berkuliah belajar di UIN itu, agar masa lalu Anda ataupun masa-masa lalu yang tidak tercapai hari ini, Anda bisa semangat lagi. Nah, Anda tidak terpuruk. Oke. Maka tadi yang saya ucapkan pada Anda harus ingat bahwa setiap langkah yang Anda langkahkan di tempat belajar Anda, setiap mata ketika Anda melihat pelajaran, setiap grip tangan ketika Anda menulis sebuah buku, sebuah kata-kata, itu akan menjadi sebuah keberkahan dan pahala. Tentu bukan buat Anda saja, itu akan mengalir deras kepada orang tua Anda. Hal itulah yang akan membangkitkan sebuah masa depan yang indah, yang cerah, yang bahagia ketika di masa nanti. Kamu tidak akan tahu bagaimana ridho orang tua ketika kamu terus keinginan untuk masuk ke IPDN ataupun misalkan ke polisi. Belum tentu orang tua Anda itu ridho. Bisa jadi orang tua Anda itu memang tidak setuju ataupun bagaimana. Maka dalam hal itu endingnya adalah Anda harus bersyukur. Makanya tadi saya bertanya, siapa partner? Entah itu berupa teman, entah itu berupa hobi, entah itu berupa barang. Coba Anda kembangkan kembali, Anda kuatkan kembali. Semoga Anda menjadi individu yang sangat semangat untuk menuntut ilmu di kampus Anda itu. Oke? Jadi atas jawaban yang sudah dijelaskan itu sangat berkolerasi dengan masalah yang saya hadapi. Ya. Karena permasalahan yang saya hadapi itu bukan hanya tentang penerimaan atas posisi yang sekarang, atas keadaan yang sudah ekspektasi yang saya konsep dulu waktu masih usia kelas 12 SMA. Cuman kenapa saya datang ke situ kan pasti konseling itu kan berkaitan dengan mental, kesehatan mental. Nah, ini Pak, jadi ketika saya menjalani perkuliahan itu, kok saya mengalami kehampaan gitu. Nah, sebenarnya apa gitu yang terjadi di dalam kehidupan saya itu? Jadi tanpa adanya semangat, hilang energi gitu. Jadi saya hanya ingin saya tuh datang itu tahu apa penyebab masalahnya gitu. Mungkin Bapak bisa sedikit untuk menjelaskan dan menjawab keresahan saya selama kuliah gitu. Seperti itu. Ya, kembali lagi, ketika Anda merasakan keresahan, ketika Anda merasakan kehampaan untuk belajar, menimba ilmu, menuntut ilmu di kampus Anda tersebut, tanya dalam diri Anda sendiri, apakah memang Anda sebelumnya punya masalah, punya hutang. Hutang itu bukan berupa uang saja ya. Hutang itu bisa berupa balas budi ataupun kebaikan yang lainnya ataupun yang lain-lainnya. Coba tanya dalam diri Anda. Oke? Oh, itu pertanyaan dari Bapak sangat mengena batin saya. Ya. Karena secara tidak langsung dengan menjelaskan demikian secara spontan saya teringat atas kesalahan saya. Jadi pagi ini saya itu datang dari Sumedang ke Bandung buat kuliah. Nah, saya itu diamanahin itu sama orang tua buat sambil ngaji di pesantren. Nah, tapi sampai sekarang itu bukan sampai sekarang sih Pak. Jadi pas waktu semester 1 ya full gak ngaji. Saya itu di semester 2. Nah, ketika semester 3 saya aktif organisasi, semester 3 itu saya gak ngaji lagi. Tapi sekarang saya mencoba untuk berusaha ngaji lagi. Jadi iman saya itu istiqomah itu naik turun. Nah, ketika menjadi seperti itu, kenapa saya ketika menjadi kehidupan itu apa gitu Pak? Seperti itu. Mungkin jawaban dari saya yang
kayak itu. Saya paham akan perasaan Anda saat ini. Saya mengerti apa yang Anda rasakan. Ini masalah batin yang cukup sangat menyakitkan, yang cukup sangat bikin kita itu down banget semangatnya. Naik turun. Ya naik turun pasti ada semangatnya, ada enggaknya gitu. Ya kayak gitu. Tapi Anda bisa menyelesaikan masalah ini. Anda bisa melewati masalah ini. Tentunya tidak berat dengan rasa kesabaran. Ya, dengan Anda mengikuti, dengan Anda mendatangi orang-orang yang menurut Anda itu baik, yang menurut Anda itu soleh. Kalau Anda masih ada orang tua, coba hubungi orang tua Anda. Ya. Anda di situ memintakan ridho, Anda di situ memohon ampunan untuk dosa-dosa Anda kepada orang tua Anda. Ya. Mungkin itu sebagian kecil, kurang lebihnya Anda pun pasti lebih tahu. Nah, saya hanya bisa memberikan sebuah patokan bagaimana Anda ke depan. Ya, Pak, benar, karena itu termasuk pendidikan yang pendidikan sih lebih kayaknya gitu. Orang yang memang sedang terbuka sama orang tua gitu. Dia kalau masalah curhat ataupun punya masalah nggak pernah curhat sama orang tua gitu. Ya itu, ya betul itu. Kayak gitu. Karena ketika kita tidak mau terbuka kepada orang tua apalagi ya, itu akan menjadi sebuah bibit masalah. Jadi bibit, kalau bibit kan misalnya pasti bakal terpelajar. Iya, makanya salah satu upaya kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita mulai berani untuk terbuka kepada orang tua. Karena orang tua lah yang tahu menahu tentang Anda, tentang diri Anda sendiri. Anda kan masih ada orang tua, coba datangi orang tua Anda setelah pulang dari sini. Anda memohon maaf, memohon ampunan kepada orang tua Anda atas dosa-dosa Anda kepada orang tua Anda. Ya. Coba ketika itu Anda meminta ridho, Anda langsung di situ memberikan sebuah doa harapan kepada orang tua, ya, untuk kepada Allah gitu. Nah, kemudian hal-hal tersebut Anda yakinkan dalam hati Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, seperti itu mungkin yang saya bisa berikan. Jadi ketika mungkin tadi kita ngobrol awal sampai sekarang ya. Jadi sebenarnya Pak, titik permasalahan itu adalah ketidakpekaan saya atas kehidupan, ketidakweran saya terhadap apa yang saya jalani. Padahal permasalahan saya seperti saya kurang bisa menerima keadaan, terus yang kedua hampa ketika menjalani kuliah. Ya ternyata masalahnya itu ada di orang terdekat dan di keadaan terdekat. Misalkan ketika saya tidak menjalankan amanah orang tua, terus ketika saya tidak merasakan keterbukaan sama orang tua, seperti itu. Ya, saya paham. Karena masalah Anda itu yang sangat berat, yang mungkin cukup berat ya, yang mungkin cukup membuat Anda tersiksa gitu atas permasalahannya. Dipastikan di keadaan sekarang seperti itu. Memang kebanyakan usia seperti Anda, orang-orang yang ya umuran seperti Anda itu pasti fasenya itu lagi berada di sini, lagi masa-masa. Iya. Pradewasa. Ya betul. Saya dulu juga waktu muda seperti itu sama. Dulu saya seperti itu sama, merasakan pahitnya seperti Anda sama seperti itu. Tapi yaitu dengan rasa sabar kita, dengan rasa syukur kita, dengan rasa yakin kita, mendekatkan diri kepada Allah, memohon doa, harapan dan ridho kepada orang tua, insya Allah semua itu akan terjawab. Mudah-mudahan masalah yang sekarang Anda hadapi ini bisa sedikitnya menyelesaikan. Tapi Anda jangan sekali saja ke sini, tapi beberapa hari kemudian nanti ke sini lagi. Buat ini Pak, buat kita biar bisa terbangun chemistry dan silaturahmi istilahnya Pak. Kira-kira kalau di instansi Bapak gitu sebagai konselor di sini, biasanya kalau menangani klien berapa pertemuan biasanya? Kalau misalkan berapa kliennya dalam sehari, saya biasanya menerima dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore.
Ya itu beragam. Kadang kalau misalkan lebih dari 10 saya udah stop. Gitu. Paling ya dari 1 sampai 10 aja. Iya. Tapi kalau udah lebih dari 10, wah itu saya stop. Seperti itu. Mungkin Anda sekarang yang terakhir gitu. Oh Iya. jadi kalau lebih baiknya buat besok-besok biasanya saya datang ke sini lagi ini kapan? Bagus. Kalau Anda kesininya lagi, bagusnya itu ketika 1 minggu kemudian. Nah, Kenapa saya memberikan waktu jangka 1 minggu ke depan? Ya. Karena kalau misalkan Anda setiap hari ke sini, Anda tidak akan mulai berani untuk membuka diri Anda sendiri. oh, Karena nanti Anda bakal berpatok kepada saya. saya akan tergantung. Iya, nanti Anda tergantung. Gitu. Tapi Anda harus percaya, yakin bahwa diri Anda bisa. Saya di sini sebagai konselor hanya memberikan sedikitnya sebuah bantuan kunci untuk membuka lautan sebuah hal solusi Anda. Seperti itu. Ya paling mungkin Pak kalau buat pertemuan yang first impression ini ya si Pak Nurul dan saya Sama-sama. merasa bertemu dengan orang yang Iya. tepat gitu atas permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mungkin nanti kita kontakkan aja gitu ya. Ya, kontak aja di WA saya. Ya. Yang udah dikirim aja. Kesibukan Bapak misalkan kerja kapan gitu saya paling kapan. Mungkin seperti itu. Dan nanti saya datang lagi ke sini. Oke, baik. Kabarin aja saya nanti ya. Ya, terima kasih. Kalau seperti itu mungkin Pak saya izin pamit Oke. karena setelah ini saya ada bimbingan kepada Ya. seperti itu. Kalau kalau dari saya terima kasih banyak Pak atas ininya, atas obrolannya, atas saran dan juga atas mau mendengarkan keluh kesah saya gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya sekian dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Anda jangan kapok, Ya. Anda jangan merasa bosan, Anda jangan merasa tidak ada solusi, tidak. Anda harus yakin kepada diri Anda sendiri, Anda bisa. Ya, Oke? Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Telepon dan juga saran. Ya, Oke, sama-sama. sekarang saya pulang Oh, ya. Nanti kabarin lagi saya ya. Ya, Oke? baik, terima kasih. Ya, Anda harus semangat, oke? Ya, siap. Terima kasih banyak Pak. Ayo, saya izin pamit Pak. Ya, Bro. saya antar. Aduh, masya Allah. Silakan masuk, silakan masuk. Yuk, duduk. Sebelumnya boleh ada yang memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, Ya. nama saya Teddy Kurniawan. Oh, tadi dengan dari tadi berarti ya. Ya. Tadi sebelumnya di sini saya hanya sedikit menjelaskan tentang CV saya terlebih dahulu. Jadi mungkin buat tadi selamat datang di layanan konseling Raipan. Di sini emang saya sebagai konselor melayani para masyarakat ataupun klien yang memang memiliki masalah tentang hidup ataupun tentang mental ataupun tentang lain sebagainya, dan mungkin kita bisa menjalankan sesi konseling ini tidak hanya satu kali, tapi mungkin kita bisa menjalankan beberapa kali lah ke depannya seperti itu. Baik. Sebelumnya gimana kabarnya ya? Ya, secara fisik mungkin sehat Pak. Ya Bapak tahu sendiri juga mental saya lagi berantakan gak cukup. Tadi gimana datangnya ini? Dari mana gitu? Saya dari rumah langsung ke sini Pak, bela-belain aja gitu. Saya kan rumah di Garut, langsung ke sini Oh, aja gitu. Iya. lumayannya berapa kilo? Jauh banget Pak. Aduh, nggak fokus aja Pak, pengen cepet-cepet aja, ya pengen cepet-cepet di polisi aja gitu, kayak Ya, ya. lemes aja Pak, kayak udah Sendirian sih. sendirian. Aduh, yang saya bisa rasakan gitu ya. Selain tadi mengalami sedikitnya kuras energi gitu, Kuras masalah banget. beban hidup, terus ditambah jarak yang jauh kan masih Iya, fisik betul. juga sedikit Ya, terkuras lah gitu. benar. Sebelumnya saya pengen tahu gitu,
sebenarnya sekarang Teddy ini apakah sedang bekerja atau misalkan kuliah atau gimana gitu sekarang posisinya? Sekarang saya lagi kuliah Pak. Kuliah. Ya, Kuliah. Kalau boleh tahu kuliah di mana? saya kuliahnya di UIN Pak Cibiru. Yang di Cibiru itu apa? Oh yang itu dulu. Iya, saya kampus itu. Berarti sekarang sudah masuk semester berapa? Sekarang saya semester 5. Semester 5. Ya, bentar lagi Pak. Bentar lagi. Iya. Pertengahan berarti ya. Ya. Kalau boleh sedikit saya tebak, alasan Teddy ini datang ke pusat layanan counseling saya itu apakah karena memiliki permasalahan di lingkungan kampus, ataukah di lingkungan keluarga, ataukah di lingkungan pertemanan, relasi, ataupun misalkan dengan pasangan, atau seperti apa itu? Kalau kompleks banget Pak ya, soalnya bercampur aduk gitu. Kalau misalkan dilihat dari permasalahan di rumah, ya ada, permasalahan di kampus pun juga ada. Itu kalau di rumah, ya saya itu kesel aja gitu Pak. Ya, saya itu harusnya fokus kuliah gitu Pak. Ya, Saya itu harusnya kan fokus belajar. ya. Terus ya belajar gitu, saya mahasiswa lah gitu kan, harus belajar gitu. Tapi saya itu dituntut gitu Pak, bagaimana caranya supaya saya itu mengerjakan pekerjaan di rumah. Sedangkan saya kan kuliah pagi, pulang sore jam 4. Ya. Saya juga tahu kan, pulang jam 4 itu nggak langsung nyampe di rumah jam 4 Ya. Paling di rumah jam paling cepat itu Pak ya, paling jam 5. Ya. Saya ngekos Pak di sini. Oh, Paling pulang jam 5 gitu Pak. Oh. Kalau macet, kalau ya kalau lagi hujan itu Pak bisa sampai setengah 6 jam 6 Pak. Makanya ya pusing aja gitu Pak, saya itu apalagi banyak tugas. Ya. Banyak ya gitu Pak, banyak Ya. tugas, jadi banyak tugas-tugas yang nggak maksimal gara-gara saya ada pekerjaan rumah yang mungkin bisa disebut banyak. Ya, itu. Berarti kalau dilihat dari segi cerita yang sudah tadi ceritakan kepada saya, berarti dapat kita kategorikan atau dapat kita sebut bahwa keadaan kamu itu adalah karena faktor kondisi dan juga keadaan yang dimana sedikitnya mempengaruhi dimana tanggung jawab kamu sebagai seorang mahasiswa kurang terpenuhi, kurang tercukupi karena kesibukan yang memang harus dilaksanakan. Nah, ini sekarang saya mau bertanya, udah jelas kan tanggung jawab kamu sebagai seorang mahasiswa adalah kuliah. Nah, kesibukan yang seperti apa gitu yang membuat kamu itu emang merasa bahwa harus mengerjakan semuanya? Apakah kesibukan kamu yang di rumah itu adalah masalah yang sekunder atau primer? Apakah seperti sebuah tuntutan? Apakah seperti apa gitu? Karena ada hal yang belum kamu ceritakan secara lebih mendalam. Boleh diceritakan dulu? Ya kalau misalkan diceritain Pak ya, memang ini disebut tuntutan gitu Pak. Tuntutan. Saya harus A, saya harus B, saya harus C. Cuman kan orang umum juga nggak tahu gitu Iya. Pak, nggak tahu sepenuhnya kegiatan saya di kampus kayak gimana. Makanya saya itu kadang kesel gitu, suka saya itu pengen fokus belajar, fokus kuliah gitu. Ada aja hal-hal yang bikin saya menghambat gitu Pak. Padahal udah semangat loh. Jadi ya gitulah, saya bingung Pak, kesel aja gitu sama keadaan ini gitu. Menurut Bapak saya itu harus gimana Pak gitu? Keadaan yang membuat kita resah di dalam sebuah kehidupan pasti tidak jauh dari yang namanya situasi dan kondisi. Mungkin kamu merasa mencari sedikitnya untuk mencari pembenaran dan pembelaan. Ya, Karena kamu sebagai seorang mahasiswa, ya. bagaimana tanggung jawabnya tidak tercukupi gitu karena Ya, kesibukan benar, lain, Pak. bukan dari rumah, bukan dari keluarga. Tapi kita tetap sebagai individu harus bisa melihat dan memandang bukan hanya dari satu sudut pandang saja gitu.
sekarang gini, mungkin keberatannya tadi itu adalah kuliah yang kurang tercukupi. Tapi coba lihat sekarang, kalau boleh tahu kamu tuh berapa bersaudara gitu? Dan dari berapa bersaudara itu anak keberapa sekarang? Saya itu punya adik 4 Pak. Adik berapa? Saya adik 4 ya, masih pada kecil Pak lah. Ada yang masih SD, ada yang SMP gitu. Berarti kamu tuh anak kedua atau Anak pertama saya paling tua. Iya. Ini ketika saya melihat latar belakang Anda gitu, sebagai anak pertama, kita yang pertama harus bisa memposisikan, harus bisa mendewasakan, karena anak pertama itu adalah pengganti orang tua, yaitu ujian dan tantangan kita hidup. Meskipun kita mahasiswa, tapi kita harus bisa mencukupi sedikit kebutuhan adik-adik kita. Karena kalau lihat dari fakta lain, misalkan orang lain misalkan pengen kuliah, tapi tidak bisa. Posisi dan rezekinya beda daripada kamu sekarang. Nah, coba perbanyak melihat ke bawah daripada melihat ke atas. Mungkin kamu tuh terasa dikekang, terasa dituntut oleh keluarga misalkan yang menuntut kamu untuk melakukan beberapa pekerjaan. Ya benar Pak. Tapi kan keluarga kamu ada beban yang lebih besar buat memuliakan kamu di posisi yang sekarang. Jadi bercobalah untuk berpikir terbuka, mencobalah untuk membangun hati yang besar gitu. Coba lihat adik kamu yang masih kecil, Ya. apakah bisa berkuliah seperti kamu sekarang? Itu juga kasihan Pak adik-adik saya. Jadi maksudnya lebih bisa untuk menerima keadaan yang baik. Nah, terus kemudian masalah kompleksitas pasti bakal merasakan kita itu hidup terasa terkekang dan merasa sibuk 2 kali lipat kesibukannya itu. Tapi karena mungkin masalah kamu itu yang saya garis bawahi adalah masalah yang dimana di kampus primer, yang keluarga juga sama-sama primer. Betul. Nah, sekarang kita jalani aja kehidupan, terus kita tetap semangat, dan juga jangan lupa tetap bersyukur dan juga tingkat keimanan dan ketakwaan lebih dipertingkat lagi. Karena ketika kita menjalani sebuah kehidupan dan kamu hanya mengandalkan kekuatan kamu, yaitu kamu gak bakal bisa libatkan Tuhan. Selain yang pertama kita melibatkan Tuhan, coba kamu terbuka kepada orang tua, terbuka juga kepada adik. Kenapa kepada orang tua dan juga kepada adik? Karena ketika kita udah terbuka dengan orang tua misalkan, lalu kesannya apa? Ya mungkin karena orang tua kita menuntut kita melakukan beberapa pekerjaan, karena posisinya orang tua tidak tahu gitu sibuknya kita kuliah itu apa aja. Ya benar. Nah, sekarang saya tanya, udahkah melakukan misalkan bertanya kepada orang tua, pernah dijalin belum sebelum? Wow, belum pernah Pak. Saya udah lama banget itu udah lama lah Pak. Saya nggak ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya juga ya. Saya nggak kepikiran ke situ Pak. Ya. Terus selanjutnya pernah tidak terbuka dan mendidik kepada adik? Ya mungkin sekarang posisi kita, kenapa kita merasa terbebani? Karena merasa kita sebagai fasilitator. Pernahkah kita melakukan pandangan kepada adik untuk adik itu mandiri? Ya mungkin kamu belum terpikir ke sana. Ya, Apakah sudah sebelumnya? Belum sama sekali. Jadi sekarang kita coba dulu kepada keluarga. Terus masalah kuliah itu jalani aja, dan saya titip berpikirlah secara terbuka dan bangun refleksi berpikir kepada diri, bagaimana kamu tuh kan notabene sebagai seorang manusia, yang dimana kompleksitasnya adalah kesibukan di rumah dan juga di sekitar di kampus. Ya. Nah sekarang kalau di rumah jadilah keterbukaan dengan keluarga, kemudian kalau di kampus bangunlah rekonstruksi berpikir, yang dimana tugas itu bukan sebuah tuntutan akademik, tapi tugas itu adalah kebutuhan hidup, yang dimana kalau kita mau memiliki prinsip bahwa tugas adalah kebutuhan hidup, yang pernah saya rasakan ketika kita terjun di masyarakat dan kita terjun di dunia kerja,
ya maka kita udah terbiasa dengan yang namanya deadline, dengan namanya tugas yang banyak. Ya benar Pak. Sekarang kamu misalkan masuk di kuliah, jurusan kamu apa sekarang? Kalau boleh tahu. Nah, saya jurusan Usuluddin Pak. Usuluddin ya. Nah kan Usuluddin itu misalkan ada hadis, kemudian ada dakwah. Ya. Nah kan itu sangat erat kaitannya dengan masyarakat. Ya. Kalau sekarang kita tidak bisa dibiasakan dengan tugas, maka kita akan sedikitnya kurang merasa bertanggung jawab di masyarakat. Sekarang mah bangun pemikiran yang baik, bangun relasi yang baik dengan orang tua, dan juga masalah pemikiran sedikit berubah kalau masalah itu. Kemudian kira-kira kalau boleh tahu ada keluhan apa lagi? Ya mungkin cuma segitu sih Pak keluhannya gitu. Mungkin bagi saya keluhan ini tuh sangat mengganggu banget Pak dalam kehidupan saya. Saya jadi kurang makan, tidur kurang, yang lain-lain kebiasaan ya kesehatan saya jadi kurang gitu. Akibat karena memang kesibukan saya banyak banget Pak, jadi kacau banget Pak. Tapi setelah saya dengar solusi, setelah saya dengar nasihat dari Bapak, saya bagaikan ada cahaya gitu Pak Di lautan kegelapan. Iya betul Pak. Mau segelap apapun hal itu, ketika ada setitik, setetes ataupun sekecil apapun cahaya pasti kelihatan Pak ya. Ya. Nah Bapak tuh bagaikan itu Pak. Saya sangat merasakan apa yang tadi dirasakan. Ya logikanya kita kan punya dua, tubuh punya satu, tapi kita dituntut untuk misalkan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan kebutuhan yang dimana harus dilaksanakan misalkan oleh dua orang, sedangkan kamu hanya melaksanakan oleh satu orang. Ini adalah ujian, ini adalah tantangan, dan ini juga tantangan itu ada untuk meningkatkan value kita. Seperti itu. Jangan kebanyakan berpikir negatif. Bangunlah pemikiran yang positif. Karena di setiap ujian dan cobaan, ambil hikmahnya, maknai dengan sebaik mungkin. Karena belum tentu Tuhan itu memberikan sebuah ujian kepada seorang umatnya kalau umatnya tidak sanggup. Nah berarti sekarang kalau Tuhan memberikan sebuah ujian kepada makhluk ataupun kepada umatnya, yaitu berarti umatnya mampu dan kamu mampu untuk menjalani ini semua. Nah, mungkin buat sesi konseling pada hari ini, mungkin kalau misalkan dari tadinya sendiri tidak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin kita cukupkan buat sesi pertemuan pertama. Tapi ini kita masuk ke sesi pertemuan pertama. Nanti kita bisa lagi masuk ke sesi-sesi selanjutnya. Mungkin nanti kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua di hari Rabu, dan kita saling kontak aja lah ke depannya gitu. Nanti kita hari Rabu kita ketemu lagi di sini, dan kita nanti akan lebih berjalan secara struktural gitu. Nanti kan kita sekarang masih baru tahap awal. Kita akan lebih untuk mengkaji dan meneliti kembali agar nanti kamu bisa kuat, bisa semangat menjalani kehidupan dan tidak merasa kecil hati. Mungkin seperti itu. Mungkin barangkali buat yang terakhir ada yang mau disampaikan atau tidak? Terima kasih Pak atas bimbingannya, Ya. atas nasihatnya, atas bantuannya. Ya. Saya bisa menjadi lebih semangat lagi. Ya. Masalah saya didengar, masalah saya diberikan solusi oleh Bapak. Makasih banyak. Ya. Gitu. Ya. Jadi memang saya udah percaya gitu ya ke Bapak. Ya pokoknya mah makasih banyak Pak ya. Ya. Saya Sama-sama. sekarang memang merasa kayak seger aja gitu Pak, udah beda aja. Mungkin kelihatan Bapak juga tadi Ya. saya datang awal sama sekarang gitu ya. Karena udah terjawab semua gitu Ya. Pak ya. Terima kasih kembali. Mungkin semoga kamu juga bisa lebih tenang dalam menjalani kehidupan dan Amin. kehidupan. Mungkin kalau buat sesi pada yang pertama kita cukupkan sekian. Barangkali saya juga
mau menyambut klien selanjutnya gitu. Dan nanti kita jangan lupa dari Rabu ya. Ya, baik, Pak. Pada Rabu. Sekian kita tutup konseling pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih. Jangan bosan membimbingkan kepada saya duluan, Pak ya. Ya, silakan. Saya antar. Iya. Saya pakai BMW, Pak.